objektif yang kita amati. Kalau subjektif kan dari perkataannya, kita memerlukan jawaban. Bapak, bagaimana Bapak perasaannya? Baik, bagus. Gimana sakitnya? Sakit sekali atau tidak? Itu kan memiliki jawaban atau respon subjektif. Sedangkan objektif yang kita amati. Siapa tahu saat kita membalut kekencangan atau terlalu erat, itu kan bisa tampak dari wajahnya. Oke. Nanti kalian praktek satu persatu ya, sebisa mungkin menggunakan NO. Kenapa? Karena suatu saat nanti jika Anda bekerja, kan ada di rumah sakit tersebut adanya SOP atau standar operasional prosedur. Kalau di kampus nggak SOP ada, tapi untuk menilai kegiatan namanya NO, lembar observasi. Kalau di kampus kan sesuai dengan NO nih, ujian sesuai di NO. Kalau tidak sesuai NO nanti nggak lulus. Sama juga di rumah sakit, kalau waktu bisa Anda bekerja sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit tersebut. Jika Anda bekerja di rumah sakit Sarjito, ya menggunakan SOP ada di Sarjito. Kalau di Karyati, menggunakan Karyati. Jangan sampai Anda bekerja di Sarjito menggunakan SOP yang ada di Solo sana, di Papua sana. Jangan sampai. Apa manfaatnya kita menggunakan SOP? Jika suatu saat nanti kita mengajarkan sesuai SOP, akan tapi hasilnya itu seperti yang tidak diinginkan, contohnya pasien cacat, pasien meninggal, kita kalau bekerja sesuai SOP, kita tidak bisa dituntut, tidak bisa dimeja-mejakan, tidak bisa disebut namanya malpraktek, tidak bisa, karena kita bekerja sesuai dengan SOP. Akan tetapi jika Anda bekerja tidak sesuai SOP, pasiennya kok cacat seumur hidup, kok meninggal, itu bisa Anda dituntut. Karena kita bekerja di lingkungan yang abu-abu, yang grip, yang bisa kita dituntut, kita bisa sangat mudah karena kita melakukan servis pelayanan, ya, jasa yang kita tawarkan itu jasa. Contohnya ada kasus nih, obat ini dimasukkan ke IM, aturannya IM obat itu ya. Anda pede nih, wah, masukkan ke IV aja, biar cepat sembuh. Masukkan ke IV, kemudian pasiennya kolaps, kemudian meninggal. Keluarga nggak terima karena dituntut. Ya kalau sakit nggak bisa melindungi. Kenapa? Karena tidak sesuai SOP. Itu faktor keteledoran daripada tenaga kesehatan. Harusnya IM, biasanya IV. Akan tetapi jika sudah benar nih sesuai SOP, disuntik IM. Kalian menyuntik IM, pasiennya tiba-tiba shock, meninggal, orang menuntut, kemudian rumah sakit bisa melindungi tidak? Bisa dengan bantuan hukum bisa, karena sesuai SOP. Kita bekerja sesuai dengan rule-nya, sesuai garisnya. Ada namanya guideline-nya, kita sudah mengikuti guideline-nya. Adapun hasilnya tidak sesuai keinginannya, menolaklah, karena kita sudah sesuai SOP. Gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita ke pasien, kita baca-baca laporannya, hilang identitasnya, dilihat rekam medisnya, tetap tidak. Oke ya. Setelah itu lalu lakukan persiapan alat, kemudian nanti atur posisinya. Kalau memang posisinya itu kita amati, juga bisa kita tanya. Kalau kita amati apakah posisi itu sudah di tengah bed atau masih di pinggir, ini atau di sana. Kalau di sana kan sudah aman nih, kita pastikan aman, karena kita harus memastikan posisi aman dari pasien dan rasa nyaman dari pasien. Kalau aman kan nggak perlu kita tanyai. Aman itu objektif, kita lihat saja, kita amati itu sudah objektif. Tapi kalau nyaman itu ditanya, apakah sudah nyaman tuh, apakah kurang naik atau kurang turun, itu ditanyain. Tapi kalau aman kita perhatikan. Maksudnya aman di sini bukannya aman secara keseluruhan, aman dari pasien itu apakah sudah di tengah ataupun masih di pinggir. Kalau di pinggir seperti ini aman tidak? Tidak. Takutnya gimana? Risiko jatuh. Dudung ke bawah, kita bercedera, ya. Kemudian setelah pastikan rasa aman nyaman, nah pastikan pasien juga. Kemudian jelaskan tujuan prosedurnya. Tujuannya apa di sini kita? Apa tujuannya? Lalu melakukan elastik perban, tujuan itu apa?
Salah satunya untuk menutup. Oke. Kemudian prosedur dijelaskan, prosedurnya bagaimana, prosedurnya apakah diikat dengan kencang banget ataupun apakah pakaiannya harus dilepas, itu harus kita jelaskan ya. Oke. Kemudian setelah itu privasi, jangan lupa privasi, jangan sampai satu RT masuk dalam satu ruangan kita mengerjakan tindakannya, jangan sampai. Kalau memang ada satu RT nih ya, tapi kalau sekarang nggak mungkin ya, belum bisa, apalagi setelah pandemi ya belum bisa satu RT bareng-bareng masuk ruangan, nggak bisa. Kalau dulu mungkin bisa. Pak, terus pikir bukaan itu loh, pikir bukaan bareng-bareng. Bapak ibu tapi mau dulu kita menjenguk itu satu ruangan bisa masuk semua ya dulu, tapi sekarang nggak bisa. Sekarang itu lebih ketat lagi, dibagi mungkin dua masuk, ya. Oke, setelah kita pastikan privasinya, kemudian pencahayaannya, baru kita ke pasiennya ya, sampaikan salam telepon juga ya, minta izin untuk melakukan tindakan. Kita tidak akan mengikuti ini, nanti Anda yang praktekkan sendiri. Yang penting saya intinya ya, intinya atau stand bandage, gulungan itu berada di atas, jangan di bawah ini, tapi ini di atas. Jendolan ini ada, ini dari Jawa semua atau dari luar Jawa? Ada luar Jawa. Paling Ada luar Jawa. Bisa Jawa enggak, bahasa Jawa? bisa Ya, sakit. Jendolannya atau ininya, gulungannya itu di atas, menghadap ke atas, jangan ke bawah, ke atas ya. Kemudian perhatikan di sini, nanti Anda bisa praktek. Ini tertutup dulu di sini, bisa. Ini sangat memungkinkan karena apa? Karena ini kecil. Tapi kalau seperti amputasi pada bagian paha, kalau dibeginikan nggak akan memungkinkan, jadi bisa miring. Tergantung dari seni Anda nanti. Ya. Ini juga bisa seni nanti, ya. Oke, ini yang penting tertutupi lukanya, tertutupi, dan sambil kita melakukan tindakan, Anda juga sambil melihat respon daripada pasien. Mohon izin Bapak Ibu untuk kita melakukannya, ya. Ingat ya seperti ini. Kemudian ini yang di bawah nanti kalian pegang, dan ini bisa balik lagi ke sana, bisa langsung ke bawah ya. Kenapa? Jadi fisiknya seperti angka 8. Ini kalau ini jangan dipedulikan, nanti yang penting ya. Yang penting kita sudah punya kunciannya terlebih dahulu. Biasanya kalau kayak gini yang cewek lebih rapi daripada yang cowok. Kalau yang cowok itu cenderung ke estetikanya ya. Estetiknya. Nanti tidak ininya, tuh sisiknya. Dan kalau ini mau habis, nah, usahakan gulungannya itu di atas, jangan di bawah. Kalau nggak di atas, di samping boleh. Baru untuk kalau ini udah bisa, ini kita tepuk.
lihat ininya, sisiknya ya, sisiknya ini untuk hanya apa ya, kerapian. Tapi yang fungsinya itu harus fiksasinya kuat. Kemudian ini jangan di bawah sini, yang penting ini di atas. Ini di atas. Kalau ini memang masih bisa bulat, kalau ini yang penting kan ini, kalau ini di bawah sini takutnya merasa nggak nyaman si pasiennya. Di samping boleh, di atas boleh, di samping boleh. Yang penting saat dia atau pasiennya itu apa, meletakkan yang sakit ini tidak berada di bawah kunciannya. Tapi jika Anda ada nih di suatu pelosok nih, tidak ada pengkaitnya, ya sudah kita lakukan sebisa mungkin, kita masukkan ke ujung sini. Kita masukkan kuat. Kalau ada peniti kasih peniti, kalau ada pengkait, kalau tidak ada dimasukkan. Gitu ya. Iya. Paham sampai sini? Ya, nanti Anda bisa nyoba sama teman kalian. Ya. Ya. Kalau itu kan tadi tujuannya untuk membalut luka, dan itu semua luka atau ada beberapa luka aja yang Ya tertentu saja. tertentu? Seperti luka amputasi, kemudian luka bakar. Kalau luka bakar nggak seperti ini. Kalau luka bakar kita hanya balut saja. Dan luka bakar itu biasanya pre-hospital. Jadi untuk mencegah dari kontaminasi dari dunia goib. Ya. Paham dunia goib? Ada bakteri kita nggak kelihatan tuh. Kalau luka bakar otomatis kan semi permeable atau kulit kita kan terkelupas, pori-porinya membesar, dan itu efek bisa kemasukan dunia goib tadi. Baik ya, ini yang stem bandage. Sedangkan yang kerak, coba